Ada yang udah cek? Plural disaster. Natural disaster. Yes. We will talk about natural disaster for today. Suara aku tapi jelas ya, kedengeran ya? Yeah, it's clear enough. Okay. So today that we will talk about natural disaster. Before I start the class, do you have any question? Ada pertanyaan? Kalau ada yang punya pertanyaan, bisa ditanya nanti di Zoom, di chat ya. Kalau sana ada yang mau nanya tentang sesuatu ya. Ya. Oke, so today that we... Di luar materi bisa kah? Boleh, apa tuh? Bagaimana ketika kita cara menyusun sebuah kalimat dalam membahasakannya di dalam bahasa Inggris supaya itu teratur. Aku masih kurang ngerti tuh. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya bagaimana cara membuat kalimat? Membuat kalimat dalam bahasa Inggris maksudnya bagaimana dalam kan ketika kita berbicara bahasa Inggris itu kan bagaimana untuk memulainya dengan baik, dengan istilahnya sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah di dalam. Grammarnya gitu. Ya. Maksudnya sesuai sama grammarnya, ada aturannya kapan dia pakai is, mr, pakai was, pakai did gitu. Maksudnya kan seperti kata benda dengan kata kerja, maksudnya mana yang didahulukan. Oke. Jadi kalau sana itu sebenarnya sama aja kayak bahasa Indonesia ya, Bro Herman. Jadi kalau sana bahasa Inggris itu sama seperti bahasa Indonesia, itu dia ada subjek di depannya, pasti harus pakai subjek begini. Terus nanti di belakangnya dia pakai predikat atau pakai verb. Verb itu bisa it can be verb 1, verb 2, tergantung ya. Tergantung bikin ceritanya tuh mau bikin apa. Yang pasti itu kata kerja. Terus di belakangnya nanti baru pakai objek. Objeknya. Objek ini apa? Objek itu bisa aja adjektif, bisa kata sifat. Tulis Indonesia aja ya. Bisa kata sifat. Bisa adverb atau kata keterangan. Bisa kata sifat, adjektif, adjektif noun, bisa noun atau kata benda. Gini kan maksudnya kan, urutannya apa gitu ya. Nah, jadi kalau sana di sini itu kan ada verb. Ini kata kerja ya. Tapi kata kerjanya bentuk berapa itu tergantung dari Bro Herman mau bikin ceritanya. Contoh, kalau mau ngomongin tentang masa lalu. Maksudnya yang sudah lewat ya. Mau ceritain kayak sana Bro Herman mau bilang saya makan mie kemarin. Contoh ya. Ini kan berarti pakai gini ya, contohnya seperti ini. Berarti kalau kayak gini, karena ngomongnya itu kemarin, sudah lewat, berarti kamu harus pakai verbnya, itu pakai subject plus verb to. Pakai verb 2, pakai objek di belakangnya. Seperti itu. Tapi akan berbeda kalau kamu ngomonginnya tentang, bentar aku mute dulu yang lainnya. Apa ya? Beda kalau kamu ngomonginnya tentang contohnya kamu ngomonginnya tentang sekarang, masa sekarang. Itu berarti kamu harus pakai present continuous tense. Kalau present continuous tense berarti rumusnya adalah pakai subject, pakai verb 1 plus ing. Plus objek. Gitu. Nah, jadi berarti contohnya kayak seandainya saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Contohnya ya, bikin kalimatnya begini. Berarti ini susunannya begini nih, kalau dalam bahasa Indonesia ada saya sebagai subjek, sedang belajarnya itu sedang itu adalah belajar bahasa Inggris, sedang belajar itu verb 1 plus ing-nya nanti di situ. Nanti bahasa Inggris sekarang itu adalah objeknya di belakangnya. Nyambung ya. Jadi saya ini adalah sebagai subjek. Sedang belajarnya itu kata kerjanya. Gitu. Kalau misalnya dalam kalimat ini mana kata kerjanya? Bro Herman. Belajar. Ya, belajar. Gitu ya. Jadi contoh berarti kalau kayak gini I am
learning. Kan kata kerjanya kan learn ya. Berarti ditambahin ing. Learning English Pakai to be dong ya. now. Begitu. Seperti itu. Jadi susunannya memang harus begini. Tapi verbnya itu verb 1, verb 2, atau verb 3 itu semua tergantung dari situasi Bro Herman mau bikin kalimatnya apa. Kalau mau ngomongin tentang masa lalu ya berarti harus pakai verb 2. Tapi kalau mau ngomongin masa sekarang berarti harus pakai verb 1 plus ing. Tapi kalau mau ngomonginnya tentang Terus to daily be routine, nggak sih? kebiasaan, kalau seandainya mau ngomongin tentang kebiasaan, berarti kalau mau ngomongin tentang kebiasaan atau ngomongin tentang daily routine, daily activity, berarti kamu harus pakainya verb 1 ditambahin s atau es gitu. Jadi verb 1-nya itu ditambahin verb 1, verb 2 atau verb 1 ditambahin s atau es segala macam tergantung masa yang diomonginnya kapan. Seperti itu. Jelas? Ya, ya, Tapi jelas. susunannya harus begitu, subject pakai verb, pakai object gitu ya. Ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya belum paham tentang verb 1, verb 2, verb 3. Yang mau nanya, yang udah nanya di sini nih, saya belum paham tentang verb 1, verb 2, verb 3. Coba boleh di unmute dulu kali ya, soalnya aku nggak tahu maksudnya yang kamu nggak paham itu apanya, biar jelas ya buat yang bertanya. Bro Amru. Amru nih sis atau bro ya? Bro, itu bro. Oke, Bro Amru. Gimana bentuk pertanyaannya, mau nanyanya apa? Nih, bisa di-unmute nggak ya? Kalau mau tanya. Ah, di-unmute aja kalau mau nanya ya. Buat Bro Amir di-unmute aja. Aku masih nggak ngerti soalnya kalau cuma lewat chat ya. Kalau yang kalimat have been atau had been itu yang membedakannya kalau bikin kalimatnya gimana. Aduh, kalau have been sama had been itu ngomongin tentang present perfect gitu-gitu. Nanti ada materinya sendiri ya. Soalnya it will be like really long kalau ngomongin tentang have been dan had been. Tapi kalau seandainya have been itu kan artinya sudah, itu baru pakai verb 3. Kalau seandainya pakai have dan been seperti itu ya. Kalau have been itu dia artinya sudah, saya I have been there. Nah, itu dia harus pakai verb 3 di belakangnya untuk menyatakan tentang sudah. Seperti itu. Oke. Buat Bro Amro kalau mau tanya nanti bisa di-unmute ya. Soalnya aku nggak ngerti bentuk pertanyaannya nggak jelas nih di chat ya. Ya harus banyak tahu vocab. Tunggu sebentar. Oke. Misalnya can give me tips of practice because pasti Oke. Oke, kita lanjut dulu ke sini ya. So today that we will talk about the natural disaster. Let's go guys. Ini udah aku mute, udah di pause. Okay. So what natural disaster is this guys? Apa nih? Flood. Flood? Okay, it's a flood. What about this one? Earthquake. Earthquake. Some people will say it's earthquake, but some people will say it's tsunami. Yeah. Sometimes it's they yeah, it's just because there are probably because there is a apa tuh namanya, there is a mosque behind, jadi kelihatannya kayak tsunami. Well, yeah, whatever it is, intinya it's a natural disaster. It can be earthquake, it can be a tsunami. Seperti itu ya. And then this one. Yeah. Okay, so ada yang mau raise hand just for practice guys. Let's go raise hand. Brorur. Yes. Oke, Brorur, could you just help me to read this one dari tornado sampai ke drought di bawah sini? Plus artinya ya, kalau tahu ya, kalau tahu. Okay. Tornado is tornado Mhm. and blizzard is badai salju. Yes, good. Tremor is gempa. Oke, tunggu sebentar. Tadi blizzard itu badai salju. Badai salju. Tremor? Tremor is gempa.
Tremor itu gempa kecil gitu ya, atau getaran. Gempa kecil, oke? Earthquake, gempa besar. Yes. Storm, badai. Mhm. Badai. Flood, banjir. Mhm. Banjir. Tsunami is tsunami. Mhm. And drought Drought. is kekeringan. Yes, betul, kekeringan. That's really good. Thank you so much, brother. Okay, you're welcome. Next ada Sis Fema. Sis Fema. Start Hi. from, yes, hello. What about this one? From hurricane sampai ke destroy. Hurricane, badai. Mhm. Thunder itu kilat, Thunder itu ya kilat atau gemuruh. ya gemuruh. Mhm. Forest fire, apa namanya, kebakaran hutan. Mhm. Heat wave, apa namanya, gelombang panas. Heat wave, gelombang panas, betul. Blackout, it's like pingsan atau apa ya, blackout. Bisa ya, bisa juga ya. Itu gelap. sebenarnya bisa juga. Tapi Blackout kalau tuh sana bakal untuk bikin stres. natural disaster kegelapan atau Oh, mati lampu atau kegelapan. kegelapan gitu ya. Volcano, Ada judul film itu namanya Blackout, judul filmnya itu kok lampu iya benar. mati ya. Ya itu kegelapan. Maksudnya kan kadang-kadang kan because of disaster, because of natural disaster, there is a blackout ya kan, karena ada Ya. bencana alam, akhirnya jadi ada kegelapan, dimatiin semua listriknya. It can be like that. Jadi kalau kamu bilang kayak oh there is a blackout now, contohnya di rumah kamu lagi mati lampu sekarang, you can say it's blackout, itu mati lampu juga artinya. Oh, oke. Ya, Thank you. okay. And then volcano. Volcano, apa tuh gunung meletus. Ya, yes, betul. Damage, kerusakan. Mhm. Benar. Destroy, hancur. Ya, betul. Jadi damage itu kerusakan, destroy itu kehancuran. Jadi lebih besar ya efeknya. Oke, that's good. Thank you so much, Sis Fema. Thank you. Okay, so this one. Sis Raida. Bisa di-unmute dulu, Sis Raida. Oke, Sis Raida. So, what kind of disaster are common in your country, Maya? Udah pasti in your city lah ya, in your city. What kind of disaster are common in your city, Sis Raida? Are you there? Kedengeran suaranya? Aku nggak kedengeran suaranya. Kecil banget suaranya. Yang lain kedengeran nggak ya? Apa aku doang yang nggak kedengeran? No, I can't. Iya, suaranya agak kecil. Suara Sis Rider ada kecil, nggak kedengeran soalnya aku. I Oke, think masih nggak kedengeran ya. Sis Rider nanti boleh coba lagi ya. Aku ke yang lain dulu ya. Nanti Sis Rider coba lagi. Soalnya nggak kedengeran suaranya ya. Sorry. Ya, thank you. Oke, Sis Tuti. Sis Tuti bisa di-unmute. Oke, what about you, Sis Tuti? What kind of disaster are common in your city? In your city aja. Ini juga kecil. Kayaknya headsetnya kurang nempel kali ya? Apa gimana ya? Tremor, Oke, tremor. banjir ya. Tremor, flood. Flood and kebakaran apa ya? Kenapa? Drought, Oh, drought, kekeringan ya betul. Kurangan lagi ya kekeringan. Drought, and then tremor, and then apa tadi? flood. Flood ya, flood. Oke. Oke, thank you Sis Tuti. Yes, thank you. Next, what about Altan? Have you ever been injured because of disaster, Altan? no, never. Never. Okay. Never. Okay. So what about the disaster are common in your city? I think it's flood. As well, okay. Because you live in? Lampung. Oh, in Lampung. Lampung is my city, bro. Huh? I was born in here.
I was born in Lampung. In Bandar Lampung or which part of Lampung? Natar. Oh, Natar. Natar. Okay, it's close to airport berarti ya. Not that far. Yes. Do you know Pasar Natar? Yeah, I know. Because if I want to go to airport, of course, that I have to pass the Natar market, right? Yeah, I live beside the Pasar Natar right now, but Oh, okay. bakal pindah ke Bumi Sari. Okay. Yeah, I was born there. I was born in Bandar Lampung. Yeah, it's my hometown. Okay, it's really good. Thank you so much, bro Altan. You're welcome. Okay, wait. Then slowly-nya yang mana nih, Sis Rolina? Yang mana yang mau dijelasin yang slowly itu yang sebelah mana? Ngomong aja ya, biar jelas ya. Coba Sis Rolina ada di sini nggak sih? Yang nama-nama apa tuh? Ini, yang ini. Coba di unmute aja lah ya yang mau ngomong ya, biar jelas. Oh, lagi nggak bisa. Oke. Ini yang pertama itu ada tornado, terus udah gitu ada blizzard, and then tremor, ada earthquake, and then ada storm, ada flood, tsunami, drought, bacanya drought aja, drought tulisannya bacanya drought. Drought aja gitu, and then hurricane, ada thunder, hurricane itu badai, thunder itu gemuruh atau geledek ya bahasanya. Ada forest fire itu artinya kebakaran hutan, and then ada heat wave itu artinya kan. Terus kalau sana ada heat wave itu artinya gelombang panas, blackout itu kegelapan atau mati lampu, ada volcano, and then damage itu kerusakan, kalau destroy itu kehancuran, seperti itu ya. Okay, so next Bro Yandi, what about you Bro Yandi? What kind of disaster are common in your city? Bencana alam apa sih yang banyak sering terjadi di kotamu Bro Yandi? Oh, no. If in Papua, no disaster. There is no disaster. Yes, Really? really. In my town, Oh, in my city, no. oh, okay. But Everything is good. but the weather is always changing ya. Udaranya selalu Yes. berganti-ganti setiap hari. Yeah. Okay. But have you ever been injured because of disaster? Pernah nggak terluka karena bencana alam? Yeah. Oh, what was that? Bencana alamnya apa? Oh, like apa tadi gempa itu? Gempa, earthquake? Yeah, earthquake and tsunami in Mentawai. Oh, you were there. I come from Mentawai. Oh gitu. Oke, Yeah, Bro but Yandi dari now I Mentawai. I stay in Papua. Oh, oke. That's why Yeah. you injured. Tapi waktu itu terluka nggak? Maksudnya atau cuman maksudnya bener-bener ngalamin gempanya atau Bro Yandi waktu itu agak jauh? Waktu di sana pernah mengalami gempa, tapi tidak sampai separah yang kemarin, yang pernah terjadi. Cuma waktu gempa yang kemarin itu saya pas di Jakarta. Cuma kita pergi misi kemanusiaan ke Mentawai bersama teman-teman. Gitu. Ya. Oke. Jadi itu udah selesai. Waktu itu Udah kejadiannya selesai. berarti udah selesai. Ya, Oke. So, so for example, because it's happened like you try to help with charity ya waktu itu, jadi coba membantu. Kira-kira what can you do menurut Bro Yandi? Based on your opinion, what can you do to prepare for flood? Kira-kira apa yang bisa Bro Yandi lakukan untuk bersiap-siap kalau ada banjir? What can you do? maybe we have to bangun, maksudnya bangun rumah itu jangan di tempat yang
di tempat yang sering terkebanjiran. Oh, oke. Ya, Hmm. kemudian ya sekarang di kampung saya masih ada kebanjiran, cuma rumah saya tidak kebanjiran di Oh, Mentawai. oke. Oh, karena memang ya ketika terjadi di situ memang harus pindah Hmm. dari banjir, kalau enggak ya tiap tahun dapat banjir. Oke. Hmm, Oke, ya, jadi memang harus pilih lokasi ya. ya. Oke. Tapi kalau nggak punya duit, udah rumahnya udah di situ gimana dong? Udah Ya, kadung, gimana dong? Di mana-mana kalau banjir. Udah mau dijual susah lagi ya kalau mungkin banjir. di Mentawai itu Dijual udah nggak laku, gimana dong? di Mentawai itu masih di kampung lah ya, di kampung. Ah, Cuma kalau bangun rumah itu pasti dari kayu. Kayu di Mentawai banyak di hutan, tinggal itu aja oh, pelan-pelan. Jadi oh gitu. tidak harus itu. Ya, Oke. Oke, thank you so much, Bro Yandi. ya welcome, sis. Oke, di sini ada yang pernah mengalami earthquake, yang pernah ngalamin gempa gitu. Pernah? Nah, Ada Sis Novi. pernah Surabaya pernah gempa kecil apa ya? Apa-apa? Surabaya pernah gempa Earthquake. earthquake. Mhm, Nah, but I'm relax aja mhm, because little mhm. still. Oh, oke. Oke, jadi earthquake ya in Surabaya. Ya, Oke. mau tidak ada gunung jadi tenang aja. Mhm. Oke, so thank you Sis apa namanya Sis Novi. Oh ya, Wait. uh, Mhm. how can memories forget? Oh ya, ini pertanyaan kemarin ya, kalau nggak salah ya, Sis Oke. Novi kemarin nanya. Oke, bentar aku mute dulu ya, biar nggak mantul suaranya. Sorry. Oke, jadi kalau seandainya ini it's my own perspektif ya. Jadi setiap orang tuh mungkin akan berbeda-beda ya caranya. Tapi kalau seandainya aku pribadi, karena aku juga mempelajari bahasa asing yang lain dari zero. Jadi aku tuh posisinya tuh sama seperti kalian, karena aku juga sedang belajar bahasa asing yang lain. Jadi aku juga lagi belajar bahasa Jerman gitu ya. Dan cara aku belajar, dan ini aku selalu ajarin untuk member-member aku ketika mereka mau belajar bahasa Inggris. Caranya adalah pakai vocabulary yang aktif aja. Jadi kamu tuh coba menghafal mulai dari vocabulary yang aktif. Jadi jangan pakai vocabulary pasif. Jadi vocabulary itu ada dua, ada vocabulary aktif dan pasif. Kalau yang pasif itu yang apa? Contoh, kalau contohnya si Srema nonton film bahasa Inggris, tiba-tiba dia ada satu kata yang kira-kira tuh attract si Srema, pengen, apa ya kok kata-kata tuh sering diulang gitu ya. Contohnya kayak kata-katanya tuh emphasize gitu contohnya. Terus kok kayaknya sering banget orang ngomongin tentang emphasize gitu. Apa tuh emphasize? Terus si Srema tuh Google Translate, artinya apa? Itu namanya vocabulary pasif. Jadi kata itu nggak bakalan dia pakai kan? Emphasize itu kan artinya menekankan. Jarang ya dipakai tiap hari ya. Untuk ngomong menekankan dalam bahasa Inggris, emphasize itu kan jarang dipakai. Itu artinya vocabulary pasif. Jadi cuman sekedar pengen tahu, terus kamu Google, kamu hafalin akhirnya. Tapi jarang dipakai. Itu namanya pasif. Kalau vocabulary aktif itu yang kayak mana? Vocabulary aktif itu vocabulary yang Sis Novi bangun tidur setiap hari. Kan itu pasti kita ada kepikiran kan? Bangun tidur pertama kali mikirin apa? Mau masak bekal apa nih buat hari ini buat anak? Kepikiran nggak kayak gitu? Ya kan? Kata-kata kayak gitu kan pasti muncul di kepala. Kata-kata yang sering muncul di kepala tiap hari itu kamu cari tahu translatannya, cari vocabulary-nya. Jadi contoh, Sis Novi mulai dari yang paling simpel aja, yang paling deket sama Sis Novi setiap hari. Jadi buat yang lain yang punya kesulitan untuk menghafal vocabulary, mulai dari yang paling gampang aja, yang mulai dari percakapan sehari-hari. Contoh, Sis Novi pasti kan setiap hari nanya dong sama anak, mau makan apa? Kamu mau makan apa buat makan siang? Contohnya, kayak gini. Udah bisa belum bikin bahasa Inggrisnya? Kalau belum bisa, Google Translate, bikin kalimatnya, hafalin. Setelah dihafalin, ya dipraktisin setiap hari. Karena kan kalimat ini kan akan sering muncul setiap hari, pasti kepake ya.
pasti kebayang gitu tiap hari. Nah, mulai dari kata-kata yang paling gampang, yang paling simple setiap hari kamu ngomongin aja. Lagi, pertanyaan lagi contoh. Apa kamu sudah makan? Ini, coba Sis Novi udah tahu belum bahasa Inggrisnya? Apa kamu sudah makan buat Sis Novi? Coba. Bisa di-unmute dulu Sis Novi. Di-unmute dulu. Do you eat something? Nah, oke. Itu nggak salah, tapi kalimat yang lebih baik itu pakai have you eaten? Apa kamu sudah makan? Nah, ini kalimat ini kalau kamu ini dihafalin. Karena kan kalimatnya akan sering, pasti kan setiap hari kamu pasti akan tanya ya, keluar nih kata-kata kayak begini kan pasti. Atau kayak nanya ini yang lain lagi, kamu di mana atau apalah segala macam. Setiap kalimat yang kamu mau keluarkan dalam bahasa Indonesia, coba berpikir dalam bahasa Inggris. Jadi intinya sebenarnya bahasa Inggris itu harus dijadiin habit, harus dijadiin kebiasaan. Gitu. Jadi kalau seandainya biar seperti apa, biar cepat ya harus dijadiin kebiasaan gitu, harus dijadikan kebiasaan, harus dicoba setiap hari. Jadi kalau harus penasaran. Nah, jadi orang tuh harus penasaran. Jadi kira-kira apa nih bahasa Inggrisnya? Oh, saya mikir habis ini saya mau tidur tepat waktu. Ya. Cakapan yang keluar dari kepala kita itu kita artikan. Jadi think in English. Berpikir dalam bahasa Inggris. Setiap kata yang keluar, coba mikir. Udah bisa belum aku? Kamu coba translatein aja. Kalau belum tahu, translate. Kayak gitu. Seperti itu. Karena itu yang aku lakuin, itu juga yang aku suruh member-member aku lakuin. Dan mereka selalu lakuin itu tiap hari. Dan pasti progres. Gak usah susah-susah, satu hari ingat aja coba. Bikin 3 kalimat dalam bahasa Inggris yang kamu belum tahu tiap hari. 3 aja, nggak usah jauh-jauh, 3 aja. 3 kalau 1 bulan, kalau kamu konsisten lakuin tiap hari itu udah jadi 90 kalimat loh. Asal Everyday. dihafal. Iya, asal dihafalin. Nggak usah banyak-banyak, dikit yang penting konsisten setiap hari. 1 bulan 90, 1 tahun sudah berapa kalimatnya? Udah banyak banget. Itu kan kalimat ya bentuknya. Dan jangan menghafal tuh cuma satu-satu kata, Ya. Novi. Buat yang lain juga sama. Jangan terbiasa menghafal vocabulary itu 1 kata, tapi bikin 1 kalimat itu yang dihafalin, karena dalam 1 kalimat kan ada kumpulan kata-kata ya. Jadi biar sekalian banyak. Jadi kerjanya nggak 2 kali. Kalau kamu cuma mikir makan itu apa bahasa Inggrisnya, eat contohnya. Terus kamu hafalin it-nya. Nanti giliran kamu mau bikin kalimat, kamu kejebak kerja 2 kali. Jadi harus mikir lagi gimana cara bikin kalimatnya gitu. Seperti itu. Jadi nanti pusing lagi gimana cara bikin kalimatnya. Jadi langsung bikin dalam 1 kalimat. Gitu. Oke, thank you. Begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Sis, Oke, ya. Siapa izin tuh? tanya tadi Boleh? kan ada storm sama hurricane. Hurricane. Itu kan artinya itu artinya sama-sama badai. Apakah ada Hmm. perbedaan penggunaan secara spesifik? Oke, jadi kalau sana itu tuh hurricane itu kan kalau sana di luar negeri itu banyak ya jenis badai, kan ada Katrina, ada apalah nama-namanya. Nah, hurricane itu jenis angin kayak angin topan, kayak badai angin topan ya kayak gitu. Jadi mereka tuh ada nama-namanya kalau sana nama badai, kalau sana di luar negeri. Jadi ada Katrina apa segala macam, dan sebenarnya itu jenisnya aja yang berbeda. Jadi sama-sama badai sebenarnya, cuman jenisnya aja di daerah-daerah tertentu. Kalau di sini hurricane, kalau di Australia itu biasanya sebutnya hurricane. Kalau misalnya di US, di States itu biasanya mereka sebutnya ada Katrina atau apa segala macam. Tapi secara garis besar itu adalah storm, badai gitu. Tapi itu cuma jenis-jenisnya aja. Nama jenisnya aja. Seperti itu. Thank you, sis. Oke. Ada lagi pertanyaan? No question? Okay, so if there is no question, so I will give you a topic in the breakout room, guys. This is the topic. Let me... This one. Jadi pertanyaan hari ini adalah this one. Have you ever experienced tsunami? Kalau seandainya memang pernah, ya. Kalau seandainya nggak pernah,
itu apa kira-kira maksudnya natural disaster apa yang pernah kamu alami. Dan yang kedua, pertanyaan yang selanjutnya adalah what disaster are you afraid the most? Kira-kira bencana alam apa sih yang paling kamu takutin dan kenapa kamu paling takut itu? Contohnya saya paling takut sama corona lagi gitu ya. Itu termasuk bencana sih ya jatuhnya, tapi bukan bencana alam, tapi dia bencana aja. It's a disaster karena menyebabkan banyak ke damage ya, banyak kehancuran ya kehancuran manusia maksudnya. Dan juga kira-kira apa? Contoh tsunami, gempa atau apa segala macam. Kira-kira disaster apa yang paling kamu takutin dan kenapa? Terus kira-kira what can you do for disaster victim? Kira-kira kamu tipe yang lebih memilih untuk ngasih duit atau ngasih barang atau ngasih makan atau apa? Kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Dan yang terakhir, if you had the power to stop natural disaster that would happen in the future, which would you choose? Jadi kalau kamu punya kekuatan untuk bisa menghentikan natural disaster, bencana alam, kira-kira kekuatan superpower apa yang kamu pengen punya? Oke, untuk menghentikan bencana alam di masa depan. Contoh, saya pengen menghentikan waktu. Contohnya, saya pengen punya kekuatan itu untuk menghentikan apa? Spesifik, menghentikan tsunami. Contohnya seperti itu. Atau apalah kira-kira. Menghayal, ya, menghayal. Kalau kamu punya kekuatan, kira-kira untuk menghentikan bencana alam apa yang kamu menghentikan dan kekuatan apa yang kamu pengen punya. Dan kenapa kamu pilih kekuatan tersebut. Begitu ya. Jadi udah jelas? Jelas, Miss. Oke, jelas ya. Oke, so I will break you out in the breakout room. Number 4 is not easy. Kenapa? Number 4 is not easy. Yang forward Ya, namanya juga menghayal ya, menghayal. imagine. Oke, let's go.